Hai, nama saya Ahmad Tauhid. Nah, itulah teman-teman dari keseruan dari Mas Ahmad Tohid, salah satu top challenger kita. Dia dapetin 50 ribu poin. Wow. Ya, teman-teman, jadi em, video kali ini nggak kayak biasanya, teman-teman. Ya, kayaknya kita sekarang nggak akan bikin tutorial deh. Kita mau bahas ini aja deh tentang Mas Ahmad Tohid. Kita kepoin ya. Bercanda. Ya, jadi memang karena ini channel-channel tutorial, ya mau nggak mau kita bahas tutorial ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan. Hari ini kita mau ngapain ya? Kita bahas tutorial tentang apa ya? Tutorial tentang bagaimana menjadi seorang Ahmad Tauhid. Oke, seperti yang ada di thumbnail yang teman-teman udah lihat di cover thumbnailnya, kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah button atau tombol ya teman-teman, agar kita bisa berinteraksi dengan sprite atau karakter kita melalui tombol. Nah, selama ini kan kita belajar Scratch gitu ya, menggunakan mouse ya berinteraksinya dan menggunakan tombol spasi gitu ya. Jadi kali ini kita belajar bagaimana sih kalau misalkan kita ingin berinteraksi dengan si karakter ya, pakainya tombol atau button. Terutama kalau kita menjalankan Scratch ini di handphone gitu kan. Handphone kan gak ada mouse-nya gitu. Mau pakai keyboard, tombol di keyboard juga ribet gitu. Yang mau mana yang kita pencet gitu. Nah, jadi mudah-mudahan tutorial kayak ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Mari kita yuk lihat hasil akhir dari aplikasi yang kita buat tuh kayak gimana. Namun sebelumnya bagi kalian yang ngefans sama Mas Ahmad Tauhid, boleh di-subscribe dulu dong. Oke, ini teman-teman ya, kita mulai serius beneran nih. Ini aplikasinya teman-teman. Aplikasinya sederhana ya. Jadi memang yang kita ingin pelajari di sini bukan kompleksitasnya, tapi teman-teman udah mengerti bagaimana cara sih membuat button. Nah, kalau teman-teman udah paham, pasti teman-teman bisa membuatnya lebih kompleks dari ini. Saya yakin. Oke, kita demoin ya teman-teman. Nah, ini kita jalanin di game ya. Di situ si burung ya, kali ini burungnya agak beda gitu ya. Burung apa ini? Burung purba gitu ya. Dia sedang mengepakkan sayapnya. Nah, kalau biasanya itu kan kita naik turunkan si burung itu menggunakan spasi ya. Kali ini kalau kita tekan tombol spasi nggak akan ngefek teman-teman. Ini saya lagi menekan tombol spasi ya. Saya aja deh, saya sedang menekan tombol spasi. Dia nggak naik, dia nggak turun. Nah, kali ini bagaimana cara naik turunkan si burung tersebut? Nah, dengan cara menekan tombol-tombol ini ya teman-teman. Saya sudah siapkan tombol-tombolnya, ada tombol yang ke atas dan tombol yang ke bawah. Kalau kita tekan tombol yang atas, nah itu ya, dia akan ke atas. Kalau tekan tombol yang bawah, dia akan ke bawah. Ya, nanti kita juga bisa hias gitu ya tombolnya, biar nanti kalau kita tekan, kita tekan gitu, nanti ada semacam efek gitu ya, yang mengindikasikan memang tombol itu sedang ditekan. Misalkan ada warna merahnya dan sebagainya. Dan tombol ini teman-teman, kalau kita jalankan di layar handphone, itu kita nggak usah ngekliknya dengan mouse ya. Kita bisa langsung touch pada tombol-tombol tersebut dan akan menghasilkan efek yang sama. Oke, naik, turun. Itu ya teman-teman yang akan kita coba kembangkan. Mari kita buatnya dari awal, from scratch. Pertama, seperti biasa ya, ini apa ini? Lift. Oke, kita buat dari baru, new project. Seperti
yang sudah-sudah ya ini ritualnya. Mudah-mudahan teman-teman bersabar ya, kita masih eh, harus melakukan ritual-ritualnya dulu. Nah ini burungnya teman-teman kita ambil, lalu kocengnya ini kita hapus saja. Dan ini burungnya kita letakkan di tengah-tengah gitu. Lalu berikutnya teman-teman kita tambahkan button yang akan kita gunakan. Buttonnya ini teman-teman. Aku taruh sini. Nanti kita tambahkan dulu simbol daunnya. Lalu nanti baru kita duplikasi ke sebelah kanan. Oke. Nah kita akan coba menghias tombol ini dulu ya teman-teman. Ya seperti yang tadi dilihat di awal demonya itu kan ada kayak tombol ke bawahnya gitu ya. Oke teman-teman kita eh, coba simpan dulu nih apa namanya aplikasinya, takutnya hilang kalau pas koneksi internetnya terganggu, karena Scratch ini kan tergantung pada koneksi internet. Jadi kita simpan dulu tutorial button. Oke, lalu seperti tadi kita akan coba menghias tombol ini ya teman-teman. Sebelum kita hias tombolnya, kita duplicate dulu ya teman-teman, agar tombol yang awal ini tidak berubah gitu. Kita duplicate. lalu lalu setelah kita duplicate atau kita duplikasi, kita akan menambahkan sebuah warna di sini teman-teman. Nah, itu kita bisa gunakan fitur di sini fill. Lalu kita coba pilih warna yang ingin kita gunakan. Nah, itu kita klik di sini. Sehingga kalau teman-teman lihat, sekarang kita udah punya dua buah button ya. Ini button yang satu, ini button yang kedua. Jadi pinginnya nanti ketika menekan button yang kedua itu ada muncul warna yang berbeda gitu ya. Nah, teman-teman, kedua button ini untuk memudahkan kita dalam memanggil nanti kita beri namanya ya. Yang pertama ini button down, yang A. Lalu yang ini, yang bawahnya apa teman-teman? Iya, betul, button down B. Down B. Sip. Jadi kita udah punya satu buah button. Nah, tinggal kita eh tambahkan simbol, bukan simbol, siapa namanya? eh untuk panah ke bawahnya gitu ya. Apa ya warnanya? Sebenarnya apa aja boleh. Nah, itu aja deh. Nah, kita buat dia pas tengah, lalu karena kita ingin dia ke bawah, kita tarik. Oh, sorry. Kita gunakan ini, teman-teman. Nah, nah seperti itu ya. Kita perbesar sedikit biar jelas. Oke, nggak perlu presisi banget, nggak apa. Yang penting kita tahu bahwa ini adalah arah ke bawah gitu ya. Dan begitupun yang atasnya, teman-teman, kita tambahkan dengan cara yang sama. Tadi lupa diduplikat sih ya, jadi dua kali kerja deh. Beda dikit jadinya nggak apa-apa deh. Oke, hup. Nah, sekarang sekali lagi tadi untuk mengatur ukuran ini kita bisa menggunakan tools yang sebelah sini ya teman-teman. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke code. Ya, di sini kita udah punya satu buah button. Lalu kita bisa duplicate button ini teman-teman. Duplicate. Oke, kita duplicate yang ini. Nah, lalu kita letakkan dia di sebelah kanan ya. Lalu kita lihat juga em, kostum ya, kita lihat juga kostumnya, lalu kita beri nama yang berbeda. Yang sekarang adalah up ya, button up A, dan ini adalah button up B. Oke, tentunya kita harus merubah juga
arahnya ke atas yang ini. Nah, kira-kira aja ya. Lalu yang ini juga kita ubah arahnya ke atas. Jadi sekarang kita udah punya dua buah button yang bentuknya sama, hanya saja bentuk arah panahnya yang berbeda. Oke. Berikutnya teman-teman, kita ingin membuat agar burung ini mengepakkan sayapnya dulu teman-teman. Ini adalah proses yang sudah sering kita lakukan ya, jadi saya akan lakukan dengan cepat. Kita akan menggunakan when flag click ya, lalu kita akan gunakan juga forever ya, karena proses mengepakkan sayap itu terjadi setiap saat, maka kita harus wrapping semua kode di sini di dalam uh, block forever. Lalu kita lihat apa yang kita peroleh atau apa yang kita miliki pada kostumnya. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan dua kostum yang melihatkan animasi mengepakkan sayap ya teman-teman. Yang mana ya kira-kira? Ini. Nah, ini kayaknya ini enggak ya. Kita hapus saja. Nah, dua ini aja sebetulnya yang kita butuhkan teman-teman. Ya, yang lainnya biar kita nggak repot, kita hapus saja. Ya, dua ini. Oke, kita kembali lagi ke code. Nah, lalu kita panggil melalui blok yang ada di looks tersebut, teman-teman. Switch custom ini ya. Nah, tinggal kita ubah aja. Salah satunya harus berbeda. Lalu em, kita tambahkan delay di sini ya teman-teman, agar perubahannya itu tidak terlalu cepat. Nah, delay itu ada di tab A teman-teman, control ya. Wait for second di sini 0,2 mungkin ya. Lalu bisa kita duplicate, kita letakkan di sini, dan yang ini bisa kita deadlock. Oke, kita coba sekarang. Nah, itu ya. Burungnya sudah mengepakkan sayapnya. Nah, teman-teman tinggal diatur aja masalah delaynya ini. Kalau terlalu cepat ya ditambahkan nilainya, kalau terlalu lambat ya dikecilkan nilainya. Oke, berikutnya kita akan fokuskan untuk melakukan pemrograman ya di tombol yang ke bawah ini dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mempelajari sebuah event bernama uh, di tab event ada sebuah event bernama when this sprite click. Ya, artinya ketika sprite ini diklik gitu ya. Kita gunakan event tersebut ya, when this sprite click. Nah, lalu teman-teman, sekarang saat yang paling penting yang teman-teman harus pahami. Selama ini yang kita pelajari ketika kita berinteraksi dengan sebuah sprite ya, maka kode program yang kita tuliskan di sini akan berpengaruh pada sprite-nya tersebut kan. Kalau misalkan kita pilih di seperti tadi ya, kita pilih di sprite burung, maka seluruh baris program atau blok program yang ada di sprite burung itu akan berpengaruh kepada burungnya. Ya kan, hanya berpengaruh pada burungnya, tidak berpengaruh pada sprite-sprite yang lain. Kali ini teman-teman, oh di sini ada yang keliru ya. Ini kok udah ada merah-merahnya gini ya. Sebentar ya teman-teman. Saya terganggu dengan itu. Saya kembalikan dulu. Oke. Oke, kita balik lagi. Eh, tapi kali ini teman-teman, ya itu berbeda. Kita ingin melakukan pemrograman di sprite dengan tombol ke bawah ini, tapi kita ingin dampaknya itu justru ke sprite yang lain. Paham ya? Saya ulangi ya, ini penting ya pemahaman ini. Biasanya kan kalau kita melakukan menyusun blok-blok program di sebuah sprite, sebagai contoh sprite burung ini, maka blok-blok program ini hanya akan berpengaruh pada burungnya, tidak berpengaruh pada tombol-tombolnya. Tetapi sekarang yang akan kita lakukan kan berbeda. Justru kita ingin menambahkan baris program pada tombol ini, tapi pengaruhnya, pergerakannya itu yang melakukan adalah burungnya, bukan bukan yang bergerak, bukan tombolnya gitu. Ya kita ingin tombolnya diam, tapi ketika diklik burungnya berubah. Nah itu bagaimana caranya? Nah, Scratch
terima kasih kepada Scratch karena telah menyediakan sebuah fitur bernama message broadcast, teman-teman. Ya, kita pelajari fitur yang sangat penting. Namanya adalah broadcast message. Nah, broadcast message ini cara kerjanya tolong dipahami. Cara kerjanya gini, teman-teman. Ketika kita mengklik ini, dia akan mengirim pesan atau membroadcast pesan ke seluruh sprite. Ya, perhatikan ya. Ketika kita klik, ya, kan ini tulisannya adalah when this sprite click, artinya ketika kita mengklik ini, when this sprite click, maka dia akan membroadcast, mengirim pesan ke seluruh sprite lainnya, ya ke burung, ya ke yang sini juga, gitu ya. Nah, berikutnya, kenapa sih harus kita kirim pesan, kita broadcast pesan tersebut ke seluruh sprite, agar nanti si sprite burung ini mendengar, oh ada broadcast atau message yang dikirim oleh sprite ini, dan dia akan melakukan sesuatu. Jadi tujuannya agar walaupun yang kita klik adalah sprite button, tapi akan berdampak juga ke sprite yang lain. Tujuannya itu, teman-teman, ya. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Nah, di sini ada sebuah parameter message 1. Ini parameter defaultnya ya, message 1. Kita bisa ubah default parameter ini, teman-teman. Kita akan ubah ke nama parameter yang bersesuaian dengan yang ingin kita buat. Berbeda banget ya mulutnya. Yang ingin kita buat itu kan down ya, perintah down. Kita buat aja di sini down. Message-nya adalah down. Nah, ini down ke bawah. Jadi ketika ini diklik, dia akan membroadcast message ke seluruh sprite lainnya dengan pesan turun, down, gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, begitupun nanti dengan sprite yang satunya lagi, yang up. Bagaimana caranya, masih ingat ya? Berarti when this sprite click, lalu broadcast, kali ini bukan down, karena dia ke atas, yaitu apa? Up. Jadi down-nya kita ubah menjadi up. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Kita sudah memiliki masing-masing blok program di masing-masing sprite turun dan naik atau up, down and up gitu ya. Nah, namun teman-teman, ketika ini kita jalankan, lalu kita klik, dia belum berpengaruh pada si burung. Tetapi percayalah bahwa tombol ini sudah mengirim pesan ke burung, yaitu pesan apa? Up, dan tombol ini salah ya itu. Ini kok? Oh, benar ya. Tapi percayalah bahwa tombol ini sudah mengirim pesan down ke burung. Ya, ini kan tulisannya down ya. Dan tombol ini sudah mengirim pesan up ke burung. Hanya saja burung belum meresponnya. Nah, yang kita lakukan berikutnya, bagaimana cara agar burung ini bisa meresponnya, teman-teman? Ya, itu akan kita lakukan berikutnya. Caranya tentu ini saya matikan dulu, capean burung. Kita klik di situ ya. Nah, kita ingin burung ini merespon apa yang dikirimkan pesan oleh masing-masing button tersebut. Nah, bagaimana cara meresponnya? Ada sebuah event lagi bernama ini, teman-teman. When I receive. Jadi ketika si burung ini menerima pesan down, apa yang harus dia lakukan? Begitu juga ketika dia menerima pesan up, apa yang harus dia lakukan? Ya. Tapi ingat ya, kali ini kita membuatnya udah di sprite burung, bukan lagi di sprite down ataupun di sprite up. Jadi kita bekerja dengan 3 buah sprite kali ini, teman-teman, dan masing-masing mempunyai perannya sendiri-sendiri. Teman-teman harus hati-hati ya. Harus hati-hati melihat mana yang sedang diedit. Jangan sampai ketukar-tukar. Ya, kita balik lagi ke burung. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si burung ini? Apa yang harus dilakukan oleh burung ini ketika dia mendapatkan pesan down? Ya, dia harus ke bawah ya. Saat ini udah mudah, urusannya sudah seperti biasa kita lakukan, yaitu membuat dia turun, yaitu merubah X atau Y kalau turun. Y ya, kalau turun itu berarti minus. Kita buat angka yang besar, dan ini kita duplicate untuk yang ke atas berarti positif. Nah, sekarang mari kita coba ya apa yang akan dilakukan si burung tersebut. Turun dan naik.
Walah, ya kita udah berhasil teman-teman. Tapi teman-teman, apakah sudah selesai? Belum. Tadi kita capek-capek ya, capek-capek. Wah, luar biasa kita udah ngedit tombol ini teman-teman sampai dia punya warna gitu. Nah, kita ingin dong ya, kita ingin agar tombol tersebut bisa berfungsi ya ketika kita klik ada warna merahnya di sini gitu. Jadi ada kesan bahwa kita memang sedang mengklik tombol tersebut. Nah, berarti kita sekarang balik lagi ke masing-masing sprite ini teman-teman. Ketika di sprite is click, gampang ya, tinggal panggil aja kostumnya kan. Kita panggil aja kostumnya. Sini. Berarti kalau down, button button down yang apa teman-teman B ya. Kalau diklik dia munculin yang merah. Tapi kita ingin muncul merahnya itu sesaat saja, maka kita harus kembalikan lagi dia ke yang B, kan? Ke yang A. Jadi setelah merah dia balik lagi ke A kan gitu. Nah, tetapi ketika baliknya kita kasih delay dong ya, biar nggak terlalu cepat. Kita kasih delay, ada di mana delay? Ada di sini. Tambahkan aja delaynya 0,2 atau 0,1, entahlah 0, berapa ya. 2 coba deh ya, nanti kalau belum sesuai bisa kita rubah lagi nilainya. Kita coba aja dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, itu ya, teman-teman. Sekarang ketika kita klik sudah ada animasi warnanya. Lebih interaktif, ya. Nah, dengan cara yang sama, tinggal kita tambahkan saja di sini looks, switch custom up B, switch custom up ke A lagi, lalu kita tambahkan delay 0,1. Oke, sekarang kita jalankan programnya. Nah, burung ini sudah bisa ke atas dan ke bawah sesuai dengan perintah yang kita lakukan pada button-button tersebut. Dan jika ini dijalankan di handphone, ya dimainkan di handphone teman-teman, teman-teman nggak perlu pakai mouse. Teman-teman tinggal touch button-button ini. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang memang ingin mengimplementasikan gamenya, ingin melihat gamenya berjalan di handphone masing-masing. Gitu ya. Jadi gimana Ahmad Tauhid? Oke, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.